pelajaran Al-Quran hadis mengenai bab 2, yaitu berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Baiklah, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Anissa sebagai moderator. Saya Sinsuida sebagai pembawa materi yang pertama. Saya Deris Ramadhani sebagai penyaji materi yang kedua. Saya Rita Nursila sebagai penyaji materi yang ketiga. Saya Wahara Penaya sebagai penyaji keempat. Baiklah, penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Siti Zubaidah. Kepada Siti Zubaidah kami persilakan. Menjelaskan materi kita yang pertama yang berjudul berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan dalam Islam merupakan sunnah kauniyah berupa ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti terjadi bagi setiap muslim. Setiap muslim tidak dapat mengelak dari ujian dan cobaan tersebut. Maka Allah menegaskan bahwasanya kamu benar-benar dan akan sungguh-sungguh diuji. Lalu hal apa yang harus kita lakukan ketika kita dihadapkan ujian dan cobaan dari Allah? Hal yang harus kita lakukan adalah senantiasa bersikap menerima, berpikir positif, sabar, dan ikhlas dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Perlu kita ketahui di sini bahwasanya kekokohan iman dan kadar ujian selalu berbanding lurus. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin besar ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, berpikir positif seperti apa yang dimaksudkan dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berpikir positif di sini bahwasanya kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah, meyakinkan diri kita bahwa semua sudah menjadi ketetapannya dan memiliki tujuan agar menjadikan kita seorang muslim yang kuat. Dan sabar seperti apa yang dimaksudkan dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut? Sabar yang berarti menerima, ikhlas dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di sini ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang ujian dan cobaan di dalam Islam. Yang pertama adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan kami berikan ujian kepadamu berupa sedikit rasa kelaparan, kemiskinan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila diberi ujian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan mereka itulah akan mendapat keberkatan dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Penjelasan dari ayat tersebut memastikan bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang bahwasanya setiap orang akan diberikan ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu dapat berupa rasa takut, rasa nyaman, kegelisahan, dan kemiskinan. Dan Allah menjelaskan bahwasanya akan ada balasan yang besar bagi orang-orang yang sabar dan mengingat Allah pada saat dia mendapat ujian. Kedua akan dijelaskan oleh Dea Rizky Ramadhani. Kepada Dea kami persilakan. Yaitu Quran surat Al-Imran ayat 186 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La tubluwanna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Yang artinya,
kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ayat ini mengandung pesan tentang kemuliaan orang-orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan. Keniscayaan ujian akan diberlakukan pada diri dan harta setiap orang. Ujian pada diri seseorang bisa berupa sakit fisik, kelemahan, pembunuhan, peperangan, atau bentuk ujian fisik yang lainnya. Ujian dalam harta berupa kekurangan, kemelaratan, pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Ucapan dan sikap mereka bisa jadi membuat ketidaknyamanan kita, bahkan mengganggu keimanan kita. Ketiga akan dijelaskan oleh Rita Nursila. Kepada Rita Nursila kami persilakan. Ketiga yaitu hadis riwayat Muslim dari Suhaib yang berbunyi, An Suhaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaba li amril mu'min inna amruhu kulluhu khairun wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu syara'u syakar fakana khairun lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairun lahu. Dari Suhaib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua perkara orang mukmin itu mengagumkan. Sesungguhnya semua perintahnya itu baik, dan itu tidak dimiliki seorang pun selain seorang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur dan syukur itu baik baginya. Dan bila tertimpa musibah, ia bersabar dan sabar itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut menjelaskan tentang keistimewaan orang mukmin. Keadaan apapun bagi seorang mukmin itu bisa mendatangkan pintu datangnya keselamatan. Itu karena karakter dan sikap orang mukmin yang baik. Seperti yang diterangkan pada hadis tadi, jika tertimpa musibah maka mereka akan bersabar, dan begitu pula jika mereka diberikan kenikmatan, kesenangan, maka mereka. Penjelasan yang keempat akan dijelaskan oleh Wanda Rofimelia. Kepada Wanda Rofimelia kami persilakan. Yang keempat adalah hadis riwayat Tirmidzi dari Mus'ab bin Sa'id. An Mus'ab bin Sa'id an abihi qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi asyaddu bala qala an ya usma amasalu fa amasalu fa yutala rajulu ala hasabi dinihi wa in kana dinuhu sulban tadda bala wa in kana fi dinihi biqatu kuliya ala sihi dinihi fama yablughu bala bil abdi hatta yatamu lahu yamshi ala ardi ma alaihi fakiran. Dari Mus'ab bin Sa'id dari ayahnya ia berkata, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, maka semakin berat pula ujian yang ia dapat. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi ini dengan keadaan bersih dan dosa. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap orang akan mendapatkan ujian. Namun, ujian itu sesuai dengan batas kemampuannya. Allah tidak akan membebani seorang hambanya di luar batas kemampuannya. Itulah penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Bila